Selamat pagi, saya Lamtir Masih Tonga dengan NIM 31S23030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perpindahan momentum aliran laminar pada sirkulator. Adapun yang melatar belakangi kasus ini yaitu banyaknya proses industri yang melibatkan aliran film tipis, contohnya itu adalah evaporator, absorber, heat exchanger. Selanjutnya, film film sering beroperasi pada kondisi laminar. Yang terakhir, perlu memahami profil kecepatan untuk mendesain alat. Selanjutnya, fenomena perpindahan fluida mengalir di tabung silindris dengan aliran laminar di dalam tabung. Aliran fluida searah dengan koordinat sumbu Z. Beberapa hal yang mempengaruhi keadaan steady yaitu aliran laminar dengan viskositas dan densitas yang konstan. Ada dua jenis aliran yaitu aliran laminar dan turbulens. Apa itu aliran laminar? Aliran laminar adalah aliran fluida yang terjadi ketika partikel-partikel fluida bergerak secara teratur dan berlapis-lapis tanpa adanya gangguan atau turbulensi. Dalam aliran laminar, setiap lapisan fluida bergerak secara paralel tanpa saling bercampur atau bertabrakan. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bahwa pergerakan fluida melalui pipa berpenampang bulat merupakan kasus standar dalam berbagai bidang teknik, kimia, fisika, dan biologi proses. Dalam kondisi tertentu, aliran fluida bersifat laminar, sehingga dapat dimodelkan secara matematis menggunakan prinsip keseimbangan momentum. Untuk kondisi steady state artinya aliran stabil terhadap waktu. Neraca momentum menyatakan bahwa jumlah laju momentum yang masuk dan keluar, baik melalui perpindahan konvektif maupun molekular, ditambah dengan gaya luar seperti gravitasi berada dalam kondisi yang seimbang. Persamaan di bawah ini menunjukkan bentuk umum neraca momentum yang terdiri dari kontribusi momentum akibat aliran fluida, perpindahan molekular, dan gaya yang bekerja pada sistem. Selanjutnya itu adalah asumsi. Untuk menyederhanakan analisis aliran fluida laminar di dalam pipa, digunakan beberapa asumsi. Pertama, aliran berada pada kondisi steady state, sehingga tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Kedua, fluida bersifat inkompresibel sehingga densitas dianggap konstan. Ketiga, aliran hanya terjadi sepanjang arah Z sehingga komponen kecepatan radial dan sudut diabaikan. Keempat, fluida bersifat Newtonian sehingga ketegangan geser berbanding lurus dengan gradien kecepatan. Dengan asumsi ini, profil aliran menjadi simetris terhadap sumbu pipa. Untuk menyederhanakan Untuk menyederhanakan analisis aliran fluida laminar di dalam pipa digunakan beberapa asumsi. Pertama, aliran berada pada kondisi steady state sehingga tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Kedua, fluida bersifat inkompresibel sehingga densitas dianggap konstan. Ketiga, aliran hanya terjadi sepanjang arah Z sehingga komponen kecepatan radial dan sudut diabaikan. Keempat, fluida bersifat Newtonian sehingga tegangan geser berbanding lurus dengan gradien kecepatan. Selanjutnya yaitu adalah penentuan sistem dan kontrol volume. Pada slide ini dibahas sistem dan kontrol volume untuk aliran fluida laminar di dalam circular tube. Sistem yang ditinjau adalah fluida yang mengalir di dalam pipa silinder dengan arah sepanjang sumbu Z. Untuk analisis diambil kontrol volume berupa elemen silinder tipes atau shell dengan jari-jari R, ketebalan dr, dan panjang dz. Elemen ini digunakan agar neraca momentum dapat diturunkan secara diferensial. Gambar ini hmm, Gambar ini menunjukkan volume di dalam pipa di mana R ini merupakan jarak dari pusat tabung dan dz searah dengan aliran. Untuk alur penyelesaian masalah, yaitu yang pertama menentukan sistem, selanjutnya menentukan fluida yang dianalisis, yaitu aliran di dalam pipa silinder, yang ketiga menentukan shell, yang keempat fluida dibagi menjadi lapisan tipis untuk memudahkan analisis, membuat neraca momentum, menyusun keseimbangan gaya tekanan dengan gaya geser pada shell, lalu disederhanakan, menghilangkan suku yang nol berdasarkan asumsi aliran laminar, lalu diintegrasi,
Yang ketujuh, mengintegralkan persamaan untuk mendapatkan hubungan kecepatan fluida. Yang terakhir, menggunakan kondisi batas menentukan konstanta sehingga diperoleh profil kecepatan akhir. Selanjutnya, komponen kecepatan fluida. Pada slide ini dijelaskan kondisi kecepatan fluida di dalam pipa. Saat fluida bersentuhan langsung dengan solid, yaitu dinding pipa, maka berlaku kondisi yang no-slip. Sehingga kecepatan fluida mengikuti kecepatan dinding karena dinding diam, maka Vz ini bernilai nol. Karena fluida yang berada di tengah pipa tidak bersentuhan langsung dengan dinding, akibat fluida hanya mengalir di sepanjang arah Z dan kecepatan maksimum terjadi di pusat tabung. Ini merupakan nilai Vz-nya itu sama dengan 0 karena dinding karena dinding diam dan saat fluida bersentuhan langsung dengan solid yaitu dinding pipa, maka berlaku kondisi no slip. Namun, nilai Vmax tidak sama dengan 0 karena fluida yang berada di tengah pipa tidak bersentuhan langsung dengan dinding. Akibatnya, fluida hanya mengalir sepanjang arah Z dan kecepatan maksimum terjadi di pusat tabung. Gambar ini menunjukkan distribusi kecepatan fluida di mana kecepatan ini bernilai 0 di dinding pipa dan meningkat ke arah pusat hingga mencapai nilai yang maksimum. Selanjutnya itu adalah flux momentum. Untuk Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L, ini menunjukkan laju momentum konvektif yang masuk dan keluar dari kontrol volume akibat aliran fluida. Selanjutnya itu adalah pada bidang silinder pada R dan R tambah delta R menunjukkan flux momentum, yaitu perpindahan momentum antar lapisan fluida akibat viskositas. Selanjutnya itu adalah panah sejajar yang sejajar dengan sumbu tabung. Panah ini menunjukkan bahwa kecepatan fluida hanya terjadi pada arah Z, yaitu Vz, sedangkan arah radial tidak memiliki kecepatan aliran. Selanjutnya itu adalah sedangkan L ini merupakan panjang elemen yang menunjukkan arah analisis momentum sepanjang pipa. Selanjutnya itu merupakan laju momentum. Pada slide ini membahas laju momentum fluida pada kontrol volume. Laju momentum muncul akibat aliran massa fluida yang membawa momentum sepanjang arah Z. Momentum masuk dan keluar terjadi melalui bidang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L. Karena kecepatan fluida hanya pada arah Z, maka laju momentum yang ditinjau adalah momentum arah Z. Setelah laju momentum dan flux momentum ditentukan, maka neraca momentum disusun pada elemen kontrol volume. Pada kondisi steady state, tidak terdapat akumulasi momentum di dalam sistem, sehingga perubahan momentum terhadap waktu bernilai nol. Dengan demikian, neraca momentum menyatakan bahwa selisih laju momentum yang masuk dan keluar ditambah dengan flux momentum akibat viskositas serta gaya luar yang bekerja berada dalam keadaan yang setimbang. Neraca ini menghasilkan persamaan diferensial momentum yang menggambarkan hubungan antara tekanan, viskositas, dan kecepatan fluida di dalam pipa.
Pada slide ini dilakukan penyusunan neraca momentum arah Z dari flux momentum yang telah diperoleh sebelumnya. Momentum masuk berasal dari flux momentum pada jari-jari R, sedangkan momentum keluar berasal dari jari-jari R plus DR. Selain itu, fluida juga dipengaruhi oleh gaya tekanan sepanjang pipa dan gaya gravitasi. Karena aliran dalam kondisi steady state, maka jumlah momentum masuk, momentum keluar, dan gaya yang bekerja sama dengan nol. Setelah disederhanakan dan diambil limit, saat dari mendekati nol, diperoleh persamaan diferensial secara momentum. Selanjutnya pada slide ini, persamaan neraca momentum yang telah diperoleh sebelumnya kemudian dihubungkan dengan hukum viskositas Newton. Karena aliran hanya terjadi pada arah Z dan tidak bergantung pada sudut theta, maka komponen kecepatan lain itu bernilai nol. Dengan geser, tau RZ dinyatakan sebagai fungsi gradien kecepatan terhadap jari-jari. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah tegangan geser berlawanan dengan arah pertambahan kecepatan pada tau RZ sama min mu dvz per dr. Setelah ekspresi tegangan geser diperoleh, persamaan neraca momentum kemudian diintegralkan terhadap jari-jari. Integrasi ini menghasilkan bentuk umum distribusi tegangan geser yang masih mengandung konstanta integrasi, yaitu tau RZ sama dengan P0 dikurang PL per 2L dikali R ditambah C, konstanta 1 per R. Konstanta integrasi ini ditentukan menggunakan syarat batas. Di sini menggunakan syarat batas di pusat pipa, yaitu saat jari-jari sama dengan nol, secara fisik pada pusat pipa tidak boleh terjadi tegangan geser tak hingga. Oleh karena itu, suku konstanta integrasi karena itu, suku konstanta integrasi yang mengandung pembagian terhadap R harus bernilai nol. Maka konstanta ini dicoret agar tau finite saat R sama dengan nol. Pada tahap sebelumnya telah diperoleh persamaan hasil integrasi secara momentum yang masih mengandung konstanta integrasi. Pada persamaan ini menunjukkan hubungan antara gradien kecepatan dan jari-jari pipa, yaitu min mu dvz per dr sama dengan P0 kurang PL per 2L dikali R. Selanjutnya yaitu untuk memperoleh kecepatan fluida, persamaan ini diintegralkan terhadap jari-jari. Konstanta integrasi ini muncul karena proses integrasi. Selanjutnya, menerapkan boundary condition. Konstanta integrasi ditentukan menggunakan boundary condition di dinding pipa, R sama dengan R, maka Vz sama dengan 0. Karena fluida bersentuhan langsung dengan dinding solid, maka kecepatan fluida ini sama dengan 0. Selanjutnya merupakan kecepatan maksimum. Gambar pada slide ini menunjukkan profil kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Sumbu horizontal menyatakan jari-jari pipa, sedangkan sumbu vertikal menyatakan besar kecepatan fluida. Terlihat bahwa kecepatan bernilai 0 di dinding pipa dan meningkatkan pusat pipa. P sama dengan 0 dan P sama dengan 0 itu menunjukkan pada dinding pipa, dan Pmax ini menunjukkan bagian tengah pada pipa. Titik tertinggi pada gambar ini menunjukkan kecepatan maksimum. Titik ini berada tepat di tengah pusat pipa, yaitu saat jari-jari sama dengan 0, R sama dengan 0. Bentuk yang melengkung menunjukkan bahwa distribusi kecepatan bersifat parabola. Hal ini sesuai dengan persamaan distribusi kecepatan yang mengandung R kuadrat dikurang R kuadrat.
Selanjutnya merupakan kecepatan maksimum. Gambar ini menunjukkan profil kecepatan fluida di dalam pipa. Di dinding pipa, kecepatan bernilai nol karena fluida bersentuhan langsung dengan solid. Semakin ke arah pusat pipa, kecepatan meningkat dan mencapai nilai yang maksimum. Kecepatan maksimum terjadi di pusat pipa, yaitu saat jari-jari sama dengan nol. Jika nilai ini disubstitusikan ke persamaan distribusi kecepatan, maka diperoleh kecepatan maksimum. Selanjutnya itu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didapat dari pembagian debit volumetrik keseluruhan dengan luas penampang pipa. Dari kecepatan rata-rata ini kemudian disubstitusikan kembali konstanta ke persamaan Vz. Bersama lalu diintegralkan. Persamaan tersebut diintegralkan secara terpisah untuk setiap variabel. Maka didapatkan kecepatan rata-rata sama dengan setengah Vmax. Selanjutnya itu merupakan laju alir volumetrik. Debit massa diperoleh dari hasil kali luas penampang dengan kecepatan rata-rata. Selanjutnya, keseimbangan gaya momentum pada volume pengendali. Langkah-langkah analisis laminar yaitu mengenali variabel spasial, penting, dan komponen kecepatan yang harus dipertahankan. Gambar keseimbangan momentum pada elemen shell tipis terkait variabel spasial tersebut. Yang ketiga, mengurangi ketebalan shell hingga nol untuk mendapat persamaan diferensial. Yang keempat, mengintegrasi persamaan untuk distribusi flux momentum. Yang kelima, menentukan hukum viskositas Newton untuk persamaan diferensial kecepatan. Yang keenam, mengintegrasikan kembali untuk profil kecepatan. Yang terakhir, menghitung hasil untuk kecepatan maksimum, rata-rata, dan gesekan dinding padat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.